guys, perkenalkan nama saya Fitra Yunanda, NIM 14122015, kelas B dari Universitas 17 Agustus 1945. Halo guys, nama saya Ilham Rahmat Jenur Setiawan, NIM 14220116. Halo vlog, welcome to my guys. Nama saya Muhammad Bagus Wahyudi dari Teknik Industri, NIM 1412200124. Halo, nama saya Nabila Ifarsutia, NBI 1412200125. Halo, nama saya Latisa Aura Ilmanzani, NBI 1412200112. Kalian tahu nggak sih guys, kalau dalam sebuah jurnal atau karya ilmiah, terus novel, itu pasti terdapat yang namanya paragraf. Nah, untuk itu saya di sini mau wawancarai orang-orang dan mau gali seberapa jauh tentang pengetahuan mereka tentang sebuah paragraf itu apa, dan kayak paragraf itu apa, ciri-cirinya atau komponennya. So, jadi kita ayo wawancari orang di sini. Dan ayo. Apa itu paragraf? Nah guys, untuk pengawalinya kita mau cari tahu dulu nih, orang-orang tahu nggak sih apa itu paragraf, atau cuman kayak tahu dalam sebuah tulisan itu ada paragraf atau gimana? Jadi mari kita tanya dulu. Tapi kita sebelumnya kita ada tugas video, boleh direkam nggak ya? Boleh. Oke. Jadi nama kakak siapa ya? Nama saya Ibrahim dari Surabaya. Dari Pusat guys. Jadi kita ada tugas video kan tentang paragraf. Menurut kakak apa sih paragraf itu? Menurut saya gini ya kak, tapi menurut pendapat saya aja ya kak. Iya, itu. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang menjelaskan suatu kalimat utama. Udah dulu kak, menurut saya. Kakak ini tahu dari mana ya? Nah, dari gosip-gosip juga ya kak. Gitu. Jadi emang kalau nggak tahu itu sebenarnya kalian tahu dari dulu guys di Google atau Google supaya bisa menerima wawasan. Makasih ya kak atas jawabannya. sama-sama. Maaf mengganggu. Jadi guys, menurut kakak tadi di jawaban paragrafnya kayak itu tadi ya. Untuk itu, untuk yang lainnya mari kita tanya orang lain juga yuk. Pembahasan. Nah guys, konsep dasar paragraf meliputi sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Paragraf ditandai sebagai satuan informasi yang memiliki gagasan utama dalam menyatakan suatu topik. Paragraf ada untuk memberitahu pembaca bahwa gagasan baru dijelaskan. Selain itu, paragraf ada agar pembaca tidak cepat bosan. Dari beberapa konsep dasar paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan sama-sama menjelaskan satu gagasan yang dikembangkan menjadi gagasan yang lebih besar sehingga menjadi sebuah karangan. Ciri-ciri paragraf yang baik. Nah, untuk target selanjutnya kita mau tanya bagaimana ciri-ciri paragraf yang baik. Halo kak, maaf ya sebelumnya mengganggu. Kakak namanya siapa ya? Nama saya Bagus Wahyudi. Jadi di sini kita ada tugas. Nah, menurut kakak nih ya, bagaimana suatu paragraf itu kan pasti paragraf ada ciri-cirinya. Ya. Nah, gimana ciri-ciri paragraf yang baik menurut kakak? Kalau menurut saya Dek, paragraf yang baik itu tergantung dari lima paduan, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga konsistensi sudut pandang, dan yang keempat itu kelengkapan, dan ada juga yang terakhir itu kerunutan. Sudah itu saja menurut Jadi saya. menurut kakak itu ya yang Iya, jadi Dek. paragraf yang baik. Kok tahu? Ini habis baca apa gimana? Oh, belajar Mas di kontak ini. Oh iya. Betul, makasih ya kak. Iya, Maaf sama-sama. mengganggu. Pembahasan. Sebuah paragraf dikatakan baik jika mengandung 5 ciri, yakni kesatuan, kepaduan, konsistensi sudut pandang, ketuntasan, dan kerunutan. Yang pertama yaitu kesatuan, yang berarti berkenaan dengan pokok masalah antara paragraf satu dengan yang lain. Yang kedua, kepaduan, yang berarti paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang padu untuk menjelaskan gagasan utama. Yang ketiga yaitu konsistensi sudut pandang, yang berarti penulis harus memberikan pendapat yang konsisten terhadap gagasan utama yang dibahas. Yang keempat,
Kelengkapan yang berarti paragraf berisi kalimat penjelas yang cukup untuk gagasan utama sehingga bisa dibahas hingga tuntas. Yang terakhir yaitu kerunutan, yang berarti informasi disajikan secara runut sehingga pembaca memahami alur pemikiran penulis. Komponen sintaksis paragraf. Nah, untuk target selanjutnya guys, dalam sebuah paragraf itu pasti kan ada komponennya ya. Jadi aku mau tanya orang-orang seberapa jauh sih mereka tahu tentang apa komponen dari suatu paragraf. Ini sih kak, sebelumnya kita ada tugas video, boleh nggak kakak? Boleh, silahkan. Namanya siapa kak? Saya bisa. Ya kakak bisa. Jadi kan kita ada tentang video tentang paragraf. Ya, menurut kakak apa sih komponen dari suatu paragraf itu? Komponen dalam paragraf yang saya tahu itu ada 4 komponen. Yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas, yang ketiga kalimat singkat, dan yang terakhir kalau nggak salah itu pengait antar kalimat di dalam paragraf. Jadi menurut kakak ada 4 komponen position ya? Iya. Kakak ini tahu 4 komponen dari mana? Waktu belajar bahasa Indonesia di kampus sih. Jadi emang pelajaran bahasa Indonesia di kampus kuliah itu emang penting guys, bisa kayak menambah wawasan juga. Makasih ya kak. Iya, Lisa. sama-sama. Jadi guys, menurut kak Lisa tadi ada 4 komponen. Nanti kita jelasin lagi ya di akhir video. Jadi kita mau tanya yang lain. Yuk. Pembahasan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ketahui dulu apa itu arti sintaksis. Menurut Goris Kerev, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji dasar dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Sintaksis difokuskan pada unsur-unsur pembentuk kalimat atau struktur. Setiap paragraf yang baik pasti memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, kalimat utama yang berarti kalimat yang mengandung gagasan yang akan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, yaitu kalimat penjelas, yang berarti kalimat yang mengandung penjelasan terhadap gagasan utama yang ada di kalimat utama. Yang ketiga, yaitu kalimat simpulan, yang berarti berisi simpulan terhadap isi kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas yang mendahulinya. Yang keempat, yaitu pengait antar kalimat dalam paragraf, yang berarti kata yang dapat mengaitkan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Jenis-jenis paragraf. Nah, lanjut ya guys. Dalam sebuah paragraf itu pasti ada jenis-jenis paragraf dan pasti bermacam-macam kan. Jadi kita mau tanya lagi, mereka tahu nggak sih jenis-jenis paragraf itu apa aja? Ya. Halo kak, maaf ya mengganggu waktunya. Jadi kita ada lagi tugas video sebelumnya. Nama kakak siapa ya? Saya Nabila. Halo Kak Nabila. Jadi kami ada tugas nih kak tentang paragraf. Nah, dalam paragraf itu pasti ada jenis-jenisnya kan kak? Iya. Tahu nggak sih jenis-jenis paragraf itu apa aja? Kalau menurut saya sih ada 3. Berdasarkan letaknya itu ada paragraf deduktif sama induktif sama paragraf campuran kalau nggak salah. Yang kedua itu berdasarkan sifat sama tujuannya, kayak paragraf deskriptif, paragraf narasi, paragraf argumentasi. Yang terakhir itu ada berdasarkan fungsi. Itu seperti paragraf pembuka, paragraf isi, sama paragraf penutup. Itu sih ya. Jadi kakak itu ya? Iya. Iya kakak. Ini tahu jenis-jenis paragraf ini dari mana? Kebetulan aku tuh suka baca-baca sih. Jadi emang baca itu bisa bikin kita ilmu ya kak? Iya, betul. Pembahasan. Paragraf dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, sedikitnya ada 3 dasar untuk membuat penggolongan paragraf, yaitu berdasarkan letak kalimat utama, yang kedua berdasarkan sifat dan tujuan, yang ketiga berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan letak kalimat utama, berisi paragraf deduktif, kalimat utama di awal, paragraf induktif, kalimat utama di akhir, paragraf campuran, kalimat utama di awal dan akhir, paragraf ineratif, kalimat utama berada di tengah, dan terakhir paragraf tanpa kalimat utama. Untuk yang kedua, berdasarkan sifat dan tujuan, yang berisi paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf eksposisi. Yang terakhir yaitu berdasarkan fungsi, yang berisi paragraf pembuka, memberi gambaran masalah oleh penulis, paragraf isi, berisi pemaparan masalah paragraf pembuka, yang terakhir paragraf penutup, berisi simpulan.
dari kita, semoga bisa membantu ya.